video kali ini, aku dan Mas KMB nanti akan share ke teman-teman gimana sih cara merawat sablon ya, kaos yang udah disablon, sama ngasih tahu ke kalian jenis-jenis kain yang ada di SR Quadrat itu apa aja sih, biar kalian tahu nanti kalau kalian order biar langsung pengen kain ini gini dan kalian tahu cara perawatannya biar kaos sablon kalian tetap awet kayak gitu ya. Langsung aja. Oke, ke pertanyaan yang pertama nih. Di SR Quadrat kan ada 4 jenis tinta, yaitu Plastisol, Plusshart, Plastisol, X Plusshart, dan Special Effect. Nah, bagaimana sih cara merawatnya tinta-tinta tersebut? Kalau sudah diaplikasikan dalam sablon kaos? Untuk perawatan sih, menurutku tergolong sama ya. Untuk jadi kaos. Jadi kemarin tak ceritain sedikit, kemarin itu ada semacam miskomunikasi antara kita sama pelanggan. Jadi di video kemarin kan kalau Plastisol nggak boleh disetrika, sedangkan Plusshart itu bisa. Jadi Plusshart itu untuk perawatan bebas banget, maksudnya mau diapa-apain is okay, maksudnya dia mesin cuci oke, setrika oke. Lah kemarin itu ada antara kita sama customer karena yang kita buat itu Plastisol X Plusshart. Nah, tapi ngiranya dia full Plusshart, akhirnya disetrika terus rusak lah. Makanya tak jelasin sedikit lagi. Plastisol jelas beda, Plastisol jelas gak boleh disetrika. Plastisol X Plusshart walaupun Plusshart tapi kan dia ada plastisnya juga, jadi tetap gak boleh disetrika. Tapi untuk biasanya kalau orang-orang itu ngeluhnya kalau kaosnya kalau di mesin cuci sabunnya hancur. Nah, itu untuk Plastisol sama Plastisol X Plusshart aman. Nah, kalau untuk yang full Plusshart, itu menurutku malah lebih bebas. Bebasnya disetrika nggak masalah, nggak bakalan rusak di mesin cuci, nggak bakalan rusak. Mungkin malah kalau sablon Plusshart kaosnya udah hancur, mungkin sablonnya masih malah Plusshart itu. Jadi pada intinya kalau ada unsur Plastisolnya jangan disetrika. Kita akan nunjukin ke kalian, ke teman-teman, gimana sih eksperimen kalau sablon Plastisol kena panas setrika. Nah, jadi seperti itu ya eksperimennya. Sablon Plastisol kena panas setrika. Oke, siap. Next question. Jenis kain untuk sablon kaos yang tersedia di SR Quadrat itu apa aja? Kalau yang tersedia
kita biasanya pakai katun combat, tapi kalau pernah ada yang minta ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal ya. Kalau pengen lebih mahal itu biasanya kita pakai katun bambu. Terus sing lebih mahal lagi ada, cuma gak usah kepanjangan. Terus nek sing lebih di bawah katun combat itu ada namanya katun kardet. Jadi nek order di sini walaupun mintanya katun kardet, biasanya tetap nek dari kita sendiri tetap rekomendasinya ke katun combat. Soalnya nanti takutnya yo kok nggak enak dipakai, kok gimana, jadi mending nek menurutku mending ikut rekomendasi kita aja. Oke, siap. Next, mungkin bisa dijelaskan detail jenis kain yang sudah disebutkan tadi. Tak jelasin dari katun combat dulu. Jadi katun combat, katun kan kapas, jadi dia pakai serat kapas. Lah combatnya itu dia berasal dari kata combing. Combing itu dia proses seleksi memisahkan bulu sisa. Jadi intinya sing halus-halus dipisah, sing halus-halus lah pokoknya. Lah berbeda dengan kardet. Nah, karena kardet itu katunnya sama, katun kapas itu sama, serat kapasnya sama, cuma sing berbeda dia pakai proses sing namanya carding. Proses carding itu memisahkan antara benang serat sing halus sama sing kasar. Nah, jadi nek perbandingannya katun combat sama katun kardet lebih halus combat. Nek kardet untuk dilihat sama, cuma pas dipegang agak kasar. Terus satu lagi nek katun bambu. Nek katun bambu katunnya sama kapas, cuma dia ada campurannya serat bambu. Serat bambu itu pokoknya pada intinya menggunakan serat organik lah. Lah nek organik kan keunggulannya karena dia lebih mahal, jadi pasti banyak keunggulannya lebih banyak. Cuma kalau organik kan pasti dia gimana ya? Jadi kayak plastik yang zaman sekarang kan ini terurai dengan sendirinya, sama kayak katun bambu kalau umurnya udah nyampe pasti dia terurai dengan sendirinya. Terus nih untuk keunggulannya katun bambu tak tambahin satu lagi, dia itu lebih anti bakteri, anti bau, terus lebih menyerap keringat. Katun combat itu udah menyerap keringat, tapi nek katun bambu lebih lagi. Terus satu lagi dia lebih elastis, jadi nek lebih lemes lah. Tuh untuk kain itu penjelasannya. Kalau katun combat sendiri tuh ada jenis-jenis lagi nggak sih, dipisahkan sendiri? Katun bambu juga dipisahkan, mungkin gramasinya atau apanya itu ada beda-bedanya nggak sih? Nah untuk jenis yo yang tadi, cuma sing membedakan mungkin gramasinya ya, gramasinya. Nah, untuk penjelasan untuk gramasi itu, jadi gramasi itu simpelnya dia satuan ukuran sing biasa, satuan ukuran berat untuk kain. Nah, gramasi biasanya gramasi ini katun combat. Ini tak fokuskan ke katun combat aja. Dia yang pernah kita pakai itu 20S, 24S, 30S sama 40S. Ada lagi sing lebih tebal lagi 16, terus ada di tengah-tengah 30 sama 40 ada 32S. Nah, untuk menjelaskan S sendiri, kenapa sih kok ada S itu apaan? Nah, S itu single knit namanya. Single knit itu rajutan. Jadi rajutan ini pakai rajutan tunggal kalau untuk penjelasannya. Terus yang membedakan yaitu tadi tingkat tingkat ketebalan sama kerapatan rajutannya, itu yang membedakan. Untuk penjelasan sing lebih tak detail dikit, biasanya nih kain itu menggunakan gramasi kain itu menggunakan gram per meter persegi, GSM biasanya kalau disingkat. Lah untuk ini tak kasih contoh sing 20S itu biasanya pakai gramasi 180 sampai 220 meter gram per meter persegi. Lah semakin tinggi angkane itu dia semakin tebel.
Nah, nek untuk sing 24S dia sekitar 170-an, 170 220 meter persegi. Terus nek untuk sing 30 sekitar 160, pokoknya semakin tinggi angkanya semakin tebel, semakin rapat rajutannya. Nah, itu sih membedakan kain tebel atau tipis. Terus? Kan tadi dijelasin ada yang tebal, ada yang tipis. Misal nih kalau cuaca yang kayak di Indonesia, cuacanya kan punya iklim tropis. Misal kalau lagi musim kemarau nih, cocoknya pakai kain yang ukuran berapa? 30S atau 24S atau yang 16S atau yang gimana? Mungkin bisa dijelaskan pemakaiannya. Kalau 16S tuh mungkin di kutub utara atau gimana gitu, mungkin bisa dijelasin. Oh, kalau untuk sekitar sini sendiri ya masih tergolong panas ya. Untuk rekomendasinya ya maksimal 24S. Sing lebih nyaman pakai di 30S. Soalnya dia tipis. Nek lah keunggulannya Katun Kobe juga itu walaupun tipis dia nggak transparan. Jadi 30S yang penting jangan yang warna cerah ya. Nek warna cerah untuk cowok gak masalah, nek cewek jangan. Jadi nek rekomendasinya nek untuk daerah sini sendiri ya, itu rekomendasi tetap di 30S. Nek sing 20 iku malah cenderung ke luar negeri kayaknya. Jadi di luar negeri itu nggak ada 30S mungkin soalnya kan sana iklimnya dingin ya. Jadi pakai yang pasti sekitar 16 sama 20. Lah nek untuk 20 di sini mungkin sing daerah-daerah pegunungan kayak Bandung, Malang itu cocok pakai 20 atau 24S cocok. Kalau di sini 24S pun udah sumuk nek di sini loh ya. Tapi nek kita ke Tawangmangu atau ke Malang itu pakai 30S ya gak enak soalnya dingin. Nah, jadi intinya nek daerah kita sing daerah dingin ya mending pakai 24 atau 20, nek daerah sing panasnya kayak gini mending 30. Gitu. Jadi customer harus smart ya ini milih kainnya, nggak cuma asal milih yang tebel tuh yang bagus itu salah mitos ya itu berarti. Belum tentu yang tebel itu bagus, cuma balik lagi ke selera itu. Nek anjing seleranya tebel ya udah apa. Oke, itu ya buat customer. Yang tebal belum tentu yang bagus. Next question. Jenis-jenis kaos itu apa aja sih biar teman-teman juga tahu. Soalnya kayaknya banyak banget sih. Apalagi ini lagi trennya tuh kaos oversize tuh. Oversize. Mungkin ada lain yang jenis-jenis kaos yang lain. Untuk yang DSR ya? Ya. Kalau DSR itu biasa sih kaosnya ya kaos oblong biasa gini, terus raglan bisa, raglan itu deh jahitannya kombinasinya ke leher gitu. Jadi terus ditambah lagi ada yang kombinasi, jadi kombinasi umpama nih teman-teman pengen buat yang misalkan yang lengannya warna marun, badannya abu misti, badan depan abu misti, nah badan belakang hitam, terus lengan bisa. Biasanya nek untuk kaos yang gitu-gitu biasanya dipakai marching band ya biasanya kayak gitu marching band. Terus oversize, nek untuk oversize sendiri kan nek menurutku itu apa ya, tren ya, mungkin tren oversize, namanya over kan lebih ya. Jadi intinya kalau biasanya dipakai sing selerane kedodoran gitu. Benar. Jadi nek oversize itu nek menurutku dia kebalikannya dari body size. Jadi ada satu lagi kaos yang tanpa jahitan samping, itu namanya body size. Jadi kita beli ini enggak lembaran, itu enggak, cuma dia gelondongan. Jadi size-nya per gelondong itu per size. Terus ini namanya body size. Nek sing oversize kebalikannya dia nek untuk bahasa kerennya anti fit style. Itu jadi dia ini gak mepet lah kalau bahasa Jawa nih. Oke, lanjut. Next question. Kalau di SR Quadrat sendiri bisa bikin jenis kaos yang mana sih? Yang oversize atau yang tadi fit, apa sih yang body size atau apa itu tadi? Kalau di SR sendiri
sebenarnya sih bisa semua ya, cuma kita kan nek ambil rata-ratanya ya sing paling kombinasi, terus raglan, terus apa oblong biasa, terus yo nek kalau mungkin teman-teman pengen bikin sing tanpa jahitan samping bisa. Nek, tanpa jahitan samping itu kalau orang sablon bilangnya build up. Jadi kaos build up sing tanpa jahitan samping itu bisa. DSR bisa. Apa namanya? Build up. Build up. Nek untuk istilah beda-beda. Oh, gitu. Ada yang nek biasanya sing untuk sing orang-orang sing awam banget itu biasanya bilangnya kaos Gildan, karena Gildan itu merek sebenarnya. Merek kaos sing tanpa jahitan samping itu Gildan. Ada Gildan, ada Mercon, ada banyak pokoknya. Lah nek untuk nama sing kaos tanpa jahitan samping yaitu build up, body size. Terus? Oke. Kadang tuh juga ada customer yang nggak tahu tentang rib. Rib itu yang mana sih? Mungkin bisa ditunjukin nih. Rib yang ini. Kalau itu yang rib molor. apa nih? Nah ini nih rib lengan. Jadi biasanya nek kaos sing pernah tak beli ya, soalnya aku udah lama banget beli kaos itu. Aku udah lama banget gak beli kaos. Nah jadi sing nek aku biasanya nek beli kaos sing metal-metal gitu pasti kalau lengan panjang ada ininya, ada ribnya. Nah, ini biasanya dipakai di sini. Lengan panjang biasanya tergantung, ya kembali lagi tergantung selera. Ada yang seneng apa kedodoran, jadi nggak usah dipakein rib. Nah kalau pengen sing, nek menurutku terlihat keren itu sing nek lengan panjang sing pakai rib itu menurutku, nek seleraku gitu. Nek seleranya teman-teman dia bisa pakai rib bisa, nggak pakai rib bisa. Soalnya banyak yang apa ya, yang nyebutin itu tuh karet gitu. Padahal itu rib ya sebenarnya. Sebenarnya bukan karet. Kalau teman-teman bilang keretan, keretan bukan karet. Nek bahannya sih hampir sama, mungkin ini lebih rapet, terus rajutannya beda gitu. Nek bahannya ya, jadi nek untuk teman-teman nek bahannya itu sama ya, nek rib katun combat ya rib katun combat, rib katun bambu ya rib katun bambu. Jadi nek misalkan rib kaos combat dikasih rib katun bambu saru. Jadi biasanya nggak sama. Nggak sama nih ketika setelah 3-4 kali cuci lah, itu pasti bedanya kelihatan. Nek untuk pas baru aman, masih kelihatan sama, tapi kalau udah beberapa kali cuci pasti berubah. Gitu. Mau tanya itu dong, katun bambu sama katun combat tuh lebih awet katun combat ya? Iya, nek menurutku iya. Soalnya nek katun bambu kan bahannya dari organik tadi. Yang organik kan umurnya nggak begitu lama lah. Sedangkan katun combat, jadi katun combat itu dia emang pakai serat kapas, cuma ada mungkin sekitar 20 atau 30% itu pakai polyester. Polyester plastik kan sulit diuraikan lah. Itu sing sebenarnya bikin awet itu. Polyester itu ya? Ada campuran serat polyesternya, tapi juga bakal ngerti soalnya mungkin sekian persen lah, mungkin malah mungkin nggak ada 20, tapi yang pasti katun combat itu ada campuran serat polyesternya.